Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Teks persuasi itu apa sih? Kita akan belajar bersama. Kita masuk ke bab ke-7, yaitu tentang teks persuasi. Pada bab 7 ini, untuk yang pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks persuasi. Mengidentifikasi itu sama dengan mengenali teks persuasi. Pada teks persuasi itu nanti ada saran, ajakan, arahan, dan juga pertimbangan. Oke, masing-masing kata tersebut coba kita pelajari lebih lanjut. Untuk saran, saran itu adalah pendapat, bisa usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Ini contoh kalimatnya, untuk mengatasi masalah itu anak-anak meminta saran dari gurunya. Nah, saran itu adalah pendapat untuk dipertimbangkan. Kemudian ajakan, ajakan itu adalah anjuran, bisa permintaan dan sebagainya supaya berbuat. Ajakan itu anjuran supaya berbuat. Contoh kalimatnya, ajakan pemerintah untuk membangun desa disambut baik oleh segenap lapisan masyarakat. Nah, ini ajakan, itu anjuran. Kemudian arahan, arahan itu apa? Arahan itu adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Nah, jadi petunjuk itu sama dengan arahan. Kemudian pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk, itu namanya pertimbangan. Mohon pertimbangan Bapak. Pertimbangan itu adalah pendapat. Oke. Kita akan membaca sebuah teks persuasi. Ini diperhatikan. Ini tentang budaya membaca. Pasti Anda sudah sering mendengar, bukan, bahwa buku adalah jendela dunia. Istilah ini memang sangat benar adanya karena Anda akan dapat memahami berbagai macam fenomena yang terjadi di belahan dunia lain dan juga bahkan di luar bumi tanpa perlu untuk mengunjungi secara langsung. Indonesia saat ini termasuk ke dalam negara literasi dengan peringkat yang sangat tidak tinggi. Bahkan, nama Indonesia tidak tercatat dalam 20 negara dengan tingkat literasi paling tinggi di dunia. Peringkat ini bisa disampaikan berdasarkan hasil penelitian dari The World's Most Literate National, WMLN. Penelitian ini telah dilakukan terhadap lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Negara dengan peringkat paling tinggi adalah Finlandia. Negara tersebut sangat terkenal dengan sistem pendidikan yang diakui paling baik di dunia. Berkat kebiasaan membaca ini, masyarakat Finlandia berwawasan luas dan dapat mencari pemecahan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Kebiasaan tersebut juga berdampak secara langsung terhadap kondisi perekonomian yang dinilai sangat stabil. Jadi, dengan menerapkan budaya banyak membaca ini, dapat mencerdaskan bangsa. Jika banyak penduduk Indonesia yang cerdas, maka akan banyak pemecahan masalah terhadap masalah perekonomian di negara ini dan secara langsung mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. Nah, ini adalah contoh teks persuasi. Coba, kalau kita perhatikan, teks persuasi itu apa sih? Teks persuasi apa? Teks persuasi adalah ragam teks yang berisi pendapat terhadap suatu permasalahan aktual disertai argumen dan data untuk mendukung pendapat dengan tujuan mengarahkan pikiran pembaca atau pendengar sehingga mengikuti apa yang disampaikan penulis. Tujuan daripada teks persuasi yaitu
mempengaruhi pikiran pembaca atau pendengar sehingga mau mengikuti apa yang dikatakan oleh penulis. Dan ciri-ciri teks persuasif. Nah, teks yang tadi itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Pernyataan yang disampaikan berusaha meyakinkan pembaca atau pendengar. Kemudian, argumen dan data yang disampaikan dimaksudkan untuk membuat pembaca melakukan apa yang dikehendaki oleh penulis. Untuk mendukung pendapat yang disampaikan, penulis menyertakan bukti berupa data dan fakta. Kemudian yang terakhir, pernyataan disampaikan dengan pendekatan emosional rasional untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Oke, seperti teks yang tadi. Nah, ini kategorinya adalah teks persuasif. Karena apa? Karena pernyataan pertanyaan yang disampaikan itu bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Kemudian pada teks ini juga ada fakta dan data. Jadi ada fakta bahwa negara kita itu tidak tercatat dalam 20 negara tingkat literasi paling tinggi. Artinya negara kita termasuk rendah dalam literasi. Nah, ini datanya. Kemudian faktanya apa? Diambil dari mana bukti ini? Nah, ini diambil dari penelitian dari The World Most Literate Nation. Nah, ini adalah bukti yang valid yang bisa dijadikan argumen untuk meyakinkan pembaca. Kemudian di akhir daripada teks ini makna tersiratnya yaitu sebenarnya kita diharapkan untuk banyak membaca. Jadi di sini disampaikan bahwa negara dengan daya baca yang tinggi itu nanti bangsanya akan menjadi cerdas. Ketika bangsa itu sudah cerdas, maka bangsa itu akan dapat mengatasi segala permasalahan, termasuk masalah ekonomi. Juga nanti akan bisa mengurangi kriminalitas yang ada. Nah, ini adalah ajakan yang mana kita disuruh untuk banyak membaca, yang nanti tujuannya adalah memajukan bangsa kita. Oke, itu adalah contoh teks persuasif. Berikut karakteristik atau ciri-cirinya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.